pemirsa sekalian. Ya, kali ini ya saya eh, bersama dengan salah satu alumni atau mantan siswa saya ya yang saat ini dia sudah berkarir di dunia pariwisata dan sudah eh, around the world ya atau keliling dunia ya dengan pengalaman dan juga dengan kompetensi yang dimiliki. Dan malam hari ini saya akan coba share dengan beliau. Ya, kebetulan tadi sore saya messenger ke beliau dan beliau bersedia untuk malam hari ini. Dalam beberapa menit ke depan kita akan sharing bersama tentang pengalaman maupun tentang bagaimana pengalamannya sudah merasakan keliling dunia dengan pekerjaan yang ditekuni sekarang. Perlu diketahui bahwa uh, narasumber kita satu ini adalah mantan siswa saya. Dia jurusan Hospitality and Tourism atau jurusan perhotelan, ya yang sudah mengeksplor atau sudah mengembangkan kompetensi dan karirnya itu untuk di dunia hospitality. Nah, baik kita langsung saja. Hello Jackery, how are you? Hello Jackery, do you hear me? Ya, nampaknya masih kesulitan sinyal. Ya, saya akan coba menghubungi Jackery kembali. Halo Jackery, apakah dapat mendengar suara saya? Halo, Halo, ya. Halo Jackery, how are you? halo, halo. Halo, how are you? Siap, siap, siap. Bisa. Oke, dapat Halo. ya bisa mendengarkan suara saya I'm kan? doing, Ya. How are I'm you? doing good, sir. I'm doing good. And you? Oke, I'm good. Thank you. Long time not see to you. How are you? Bisa, 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 bisa. Ya. Oke. Jack nih. Jadi ini adalah perjumpaan I'm walaupun doing good. I'm doing good. I'm oke. doing good, sir. eh, And you? I'm good too. Thank you. Ya. Jack nih. Bolehkah mungkin saat ini posisi Jagger ada di mana ini? Ya karena yang saya tahu Jagger sekarang sudah around the world ya, keliling dunia. Dan sekarang posisinya di mana Jack? Oh ya. Sekarang posisi kapal kami berada di Sarande. Iya, Sarande di Jadi negara. ini udah di sini jam 3:59 sore. Oh, di sini udah jam 10 malam. Di Indonesia jam 10 Saya bisa malam. dengar suara saya? Bisa, bisa, bisa. Ya, lanjut Jack, lanjut ya. Iya, jadi Sarande, ya. oke. Sarande itu di negara mana Jack ya? Oh ya, ya. Ya, Sarande where is country? Eh, malam ya. Sini udah mau jam 4 Oh, sore. iya. Kalau di Ya. sini jam jam 10 malam sekarang di Indonesia. Sarande saya belum tahu. Iya. Saya belum tahu pasti negara mana, tapi ini benderanya sangat berbeda, berwarna merah, ya. Dia posisinya di mana? Dan Di sebentar ini udah mulai siling lagi ke Greece. oh, Yunani, Jadi tomorrow Yunani. morning will be on Greece. Besok Oke, pagi. good, good. Sekarang lagi di Yunani ya. Oke. Mungkin sarannya itu sudah mendekati Yunani ya. Berarti masih di Europe ya, Eropa sekarang posisinya. Ya. Ntar malam kita dapat set forward 1 hour Eropa, Alright. Eropa. Masih Eropa, ya. Oke. Jadi sekarang Masih. posisi posisi Jekri ada di eh, Halo? daratan Eropa ya. Ya, halo Jack. Ya. Oke, baik mungkin Bisa dengar? ya bisa 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 Jack ya. Oke, Jekri, ya mungkin bisa Daratan berbagi. Eropa. Iya, iya Ya, benar. mungkin Jekri bisa berbagi dengan para pemirsa, khususnya untuk adik-adik tingkat Jekri yang ada di Indonesia dan lebih khususnya lagi yang ada di SMK Negeri 2 Tahuna ya Jack ya, karena Jekri ini adalah alumni SMK Negeri 2 Tahuna. SMK. Ya mungkin di awal Jack, Jekri mungkin bisa memperkenalkan diri, nama Jekri kemudian asalnya dari mana ya dan menceritakan kenapa bisa Jekri sekarang ada di posisi seperti saat ini ya. Silakan Jack. Oke.
Saya perkenalkan nama dulu ya. Ya, ya. Bisa dengar, Sir? Bisa dengar? Bisa, bisa. Ya, lanjut, Jack. Lanjut. Bisa. Lanjut, lanjut. So, I will introduce myself first. My name is Dekri. I am from Sangihe. The real place, ya, my real place is Lipang Island. Saya berasal dari Kepulauan Lipang. Itu pulau kecil, namun punya potensi besar juga untuk disulap menjadi tempat wisata kemungkinan untuk future-nya. Dan saya lulusan dari SMK Negeri 2 tahun 2012. 2012. Nah, untuk kenapa saya berada di dunia pariwisata sekarang di kapal pesiar tepatnya? Dulu saya sebelum ke kapal pesiar itu masih kerja di salah satu hotel di Manado. Bukan cuma salah satu hotel, beberapa hotel di Manado. Namun saya mau increase karir di darat lebih lebih lama tepatnya sama untuk keuangan kita masih kurang kalau di darat. Nah, saya mencoba untuk bergerak ke kapal pesiar. Nah, di sini kita hanya menggunakan modal dengan bisa berbahasa Inggris, perhotelan dan pariwisata. Dan sekarang saya sudah keliling dunia, go around the world without spending Yes. money, kerja atas kapal pesiar, bisa jalan-jalan keliling dunia, udah dari Amerika, udah dari Alaska, sekarang keliling Eropa. Itu hanya bermodalkan bahasa Inggris dan perhotelan. Nah, untuk adik-adik yang SMK Negeri 2 tahun, semangat belajar, jangan lupa terus belajar berkarir. Perhotelan yang the first one is perhotelan is very important karena perhotelan yang sangat dibutuhkan dicari, serta tata boga juga busana di atas kapal pesiar itu bukan hanya perhotelan. Di sini juga meng-hire atau mencari tenaga kerja untuk busana. Karena di sini kita menjahit sendiri untuk seragam. Karena seragam untuk kru sebanyak 800 lebih kru. Jadi di atas kapal pesiar itu 800 lebih kru. Jadi tidak saling mengenal walaupun satu kapal. Karena kita banyak manusianya di dalam banyak, krunya banyak, tamunya juga banyak, tamunya hampir 5.000 4.000 tamu di dalam satu kapal. Amazing. Jadi kita tidak saling mengenal satu kru sama kru yang lain. Dan di atas kapal itu bukan hanya dari Indonesia saja. Di atas kapal pesiar itu krunya bermacam-macam kewarganegaraan. Dari India, dari Arab, Filipina, Thailand, Cina, Jepang. So, you can increase your career on board or you can improve your English on board because everybody talking with English, Yes. but some with Indonesia as well with bahasa. I mean, tapi kadang-kadang kita berbicara juga dengan bahasa. Tapi kalau berada di guest area, we not allow use bahasa atau Tagalog or any language. We just use one language, English. Ya. Oke, Jack, mungkin So, if you learn English, English is very important buat adik-adik. Ya. ya, mungkin Buat adik-adik SMK Negeri 2 tahun. ya, betul. Ya, next Jack, next. Ya. Belajar bahasa Inggris itu adalah yang paling utama ya, sama perhotelan. Besi-besi perhotelan yang diutamakan, dan di sana udah ada Sir Jeffrey Paat yang mengambil alih untuk perhotelan, jadi bisa belajar banyak dari Sir Jeffrey. Alright, Jeffrey, yeah, maybe do you have share you first time in learning English, in your self maybe? Oh yeah. Okay, the first time I learned English, before I don't like
I don't like reading or something. Saya susah. Belajar bahasa Inggris pun itu dari SMK itu pun susah, lari-lari. Apalagi di sana Alright. kita punya mem Londo, lari-lari kalau bahasa Inggris. Nah, ternyata sampai di Manado, English is important one for hotel Yes. accommodation, right? Jadi bahasa Inggris itu yang paling utama buat perhotelan atau pariwisata. Nah, saya bagaimana caranya harus bisa berbahasa Inggris? Saya sekolah di salah satu eh, kampus yang berada di Manado. Di sana itu hanya ada dua jurusan, yaitu sastra bahasa Inggris dan sastra bahasa Alright. Jepang. Di sana saya dituntun mulai dari nol. Jadi istilahnya kita dituntun dari TK menghitung satu Yes. 2 ABCD. Jadi di sana walaupun eh, kita berbicara dengan tamu dengan Mhm. sesama mahasiswa harus berbahasa Inggris. Jadi walaupun kebalik atas bawah kiri kanan, just go forward. Yeah. Ya, Yes. Jadi intinya just go forward. start Nggak usah start malu. from zero. Pokoknya tidak Ya, usah. Ya, start from zero nih, Jack, ya. Ya. yeah, start from below. Below, So yes. we must know A, B, C, D until the end. Yes. The basic, Yeah, start from basic, child. basic English, yes. And then the basic English. Dan kita harus belajar juga mengenal benda, mengenal segala sesuatu dengan berbahasa Inggris. Nah, di situ nanti akan otomatis kita bisa berbahasa Inggris dengan baik karena semua kata atau benda kita sudah tahu dengan bahasa Inggris, jadi kita sudah bisa merangkai kalimat sendiri. Oke. Jadi dari sekolah tinggi bahasa asing yang berada di Manado, saya berusaha untuk bisa berbahasa Inggris. Yes. Jadi kami itu ditugaskan untuk mencari bule. Yeah. Jadi di sana ditugaskan, ada salah satu tugas untuk mencari bule. Bagaimana caranya itu bisa dapat tanda tangan bule sama email bule, Nah, oke, Jack. alamat Ya, emailnya. saya potong sedikit. Nah, di Ya. situ pengalamannya sangat Ya, Jack, ya, menarik ya, siap. karena tadi Jack katakan ada tugas buat ketemu sama turis ya. Maybe Jagri Ya, benar. can share the first time conversation with tourists. Yeah, your experience. Yes. So the first time, yeah, my experience. The first time I do conversation with the tourist, I just do by my body Oh. language. So jadi kita berbicara itu dengan body language. Yes. Jadi harus dengan ada Gerakan gayanya. tubuh, Mau gerakan minta tubuh, tanda ya. tangan harus seperti ini. Jadi ya, jadi walaupun bulenya bingung kan, gerakan punggung ya, gerakan tubuh. Jadi walaupun bulenya bingung, tetap mereka mengerti. Jadi kita berbahasa Inggris di atas kapal itu tidak harus benar-benar tahu semuanya. Oke. Tidak harus fasih, sangat fasih berbahasa Inggris. Jadi tamu itu tidak mementingkan karena mereka tahu kita bukan orang mereka tahu kita orang Asia. Jadi bahasa Inggris kita nggak seperti mereka, jadi Yes. mereka udah normal on board. Jadi mereka maklumi. Dan the first time itu memang dakluk ya, karena kita tidak tahu bahasa mereka, jadi kita dakluk untuk minta tanda tangan aja susah. Jadi kadang bule itu ngomongnya who you are. Ya. Yes. Jadi mereka bertanya itu, siapa Anda mau minta tanda tangan saya? Jagri conversation with tourists, are you use the dictionary? Kamus? Ya. Apakah Jagri sering membawa kamus? Without dictionary. Yeah. No. Oh, of course yes. Oh yes. Oke. Kalau mau untuk yes, I am. Karena kamu selalu dibawa karena kuliah kan saya mengambil kuliah sore ya jam 5 sampai jam 10 malam, jadi selalu kamu berada di dalam kelas. Jadi sebelum
Mik ke bulenya udah baca dulu nih apa yang harus mau saya tanya. Oke. Saya perkenalkan dulu nama saya. Jadi harus baca dulu. Tapi sampai di front of the guest, front of the Yes. tourist, blank. Blank. Jadi like Why? Why? everything gone. Jadi Why? nggak bisa ingat Yeah. karena gugup ya. Why? Why? Maybe Ya, you're something trouble or not confidence, maybe? not because not confidence, yeah, because nervous. Nervous, The yeah. first thing is nervous. Nervous make us uh, forget everything. Yes. Yeah. Maybe the first Jadi segala sesuatu itu akan yeah, you look the face tourist, lupa maybe you're nervous, yes? karena nervous. All right. Even though on board, even though di sini, ya karena turis kita nervous karena mereka kan takutnya mereka balik berbahasa ke kita, tapi Yeah. kita tidak bisa menjawab. Ya itu yang bikin nervous. Oke. Baik, ya. Even though sekarang pun saya udah berkarir di atas kapal, kalau ditanya atasan itu dengan bahasa Inggris, udah dakduk itu akan blank, jadi tidak bisa Yeah. jawab. Walaupun mulut kita bisa menjawab, tapi that will not work. Alright, yes. Maybe we can confidence, yeah, before we're speaking with the tourists. Tidak akan berhasil kita bicara. Oke. Nah, oke, baik, Jekri. Ya, baik. Itu tadi pengalaman bagaimana Jekri memulai berkarir dengan belajar dengan bagaimana memulai bahasa Inggris ya. Awalnya dari lulus sekolah di jurusan perhotelan dan mengambil kuliah. Perlu diketahui bahwa Jekri adalah lulusan sarjana sastra Inggris ya, S1 ya di kampus kalau nggak salah Pas, kampus yes, benar. ya kampus IBA di Manado Jekri ya kalau nggak salah ya. Yes. Ya, oke. Nah, itu pengalaman Jekri pertama kali belajar bahasa Inggris. Ya, start from below sampai posisi sekarang sudah mahir, tapi banyak pengalaman ini. Nah, baik Jekri, mungkin sekarang yang ingin saya tanyakan di sini, Jekri mungkin bisa menceritakan pengalaman Jekri dengan bermodalkan bahasa Inggris. Jekri bagaimana sehingga bisa lulus dan berkompetensi dan kerja di kapal pesiar ini. Nah, di situ pertama saya kerja di perhotelan, jadi di sana juga di hotel di bagian reception saya sudah alami, di bagian housekeeping juga saya alami. Nah, di bagian reception itu yang diutamakannya itu berbahasa Inggris karena jika ada tamu dari luar negeri itu kita harus berbahasa asing juga. Nah, dari sana dari reception saya jalan-jalan ke Bali. Nah, jalan-jalan ke Bali di sana ada walking interview. Nah, walking interview itu tidak memilih siapapun yang datang ke sana untuk interview ke kapal pesiar. Nah, saya hanya iseng ya, hanya iseng-iseng untuk interview. Nah, dokumen-dokumen saya sudah saya siapkan ya seperti lulusan sekolah terakhir atau pengalaman kerja terakhir. Jadi saya udah siapkan dan saya coba bawa ke sana. Nah, sampai di sana itu kita masih di sortir dulu. Ini kerja berapa lama disortir dulu. Sampai di situ interview langsung dengan that's my experience. Nah, sampai di sana kita diinterview langsung oleh bule yang lagi nge-hire untuk kapal pesiar. Jadi di atas kapal di interview itu tidak tentang pekerjaan yang ditanyakan ya. Tidak tentang pekerjaan karena mereka mengetes bahasa Inggrismu sampai di mana. Ya, bukan langsung kerjaan kapal pesiar itu seperti apa, enggak seperti itu. Jadi yang ditanya cuman di interview hanya pengalaman kerja kamu sebelumnya di mana,
kamu tinggal di mana, berapa Yes. orang teman-temanmu, ya. So how many you are coming or where you from, and then how far you from Yes. your home to Bali. Alright. Hmm. So the Dan interview habis with setelah English. itu Interview saya di approve, with English. interviewnya langsung with English. Alright. Yes, with English, not with Indonesia, with English. Okay. Because they will test you how far your English, Hmm. so with English. Jadi di interview itu dengan berbahasa Inggris. Jadi pertanyaannya itu hanya mencakup uh, sampai mana pekerjaanmu, dari mana kamu kerja ke Bali, mau buat apa kamu kerja di sana, ataukah mau jalan-jalan, dan pengalaman kerjamu sampai di mana, siap tidak bekerja di atas kapal pesiar, kenapa. Jadi alasan saya yang ditanya, kenapa kamu mau bekerja di atas kapal pesiar? Why you wanna join with us on board? What's your reason? And then I answer, I wanna improve my career. I wanna create my career, and then I want to help my family. Oh, good. Yes. Ya, saya ingin membantu keluarga saya, dan saya, ya, itu yang jawaban saya. Yeah. Jadi jawabannya mungkin langsung Jadi kena ke I want to increase my career on board, Yes. but the interviewer say, why you want to increase on board? Ya, ya benar. Ditanya lah, kenapa kamu wanna increase your career on board? Yes. On the land better maybe. And then I say, I answer that question, I'm not interested on the land. I wanna try on board. Yes. So I wanna try on floating hotel. Jadi saya mau mencoba di hotel terapung. Yeah. Betul sekali. Ya. Yeah. Jadi di situ langsung dari darat ke laut ya. Langsung dites. Ya. Pindah dari darat ke laut. Oke, lanjut. Nah, pekerjaannya juga di laut. Pekerjaannya di laut itu sama seperti di darat, tapi lebih berat di laut. Karena di sini kita run look like chicken without head. Jadi ya berjalan, dibilang berjalan tidak berjalan, tapi berlari dibilang berlari tapi tidak berlari, malah berjalan. Jadi harus cak-cak. Cak-cak ini cepat-cepat ya. Dan di atas kapal pesiar itu bekerja kita selama 12 jam. Karena di sini kan kita, tapi 12 jam tidak strict 12 jam. Ya, 12 hours. Jadi 6 jam pagi, 6 jam sore. Seperti sekarang saya tadi masuk jam 8 pagi, jam 3 sore off duty sampai jam 6, jam 6 masuk sampai jam 10 malam. Jadi kita diberi 3 jam off satu hari, habis itu masuk lagi 6 jam. Oke, baik, ya. Ya, gunanya dikasih off 3 jam agar bisa keluar. Ya. Melihat pemandangan di luar kapal ya, ya. Iya benar. Jadi kita bisa menginjak land lah. Iya. Setidaknya. Betul. Nah, oke. Jack, mungkin ada sedikit pertanyaan unik nih, Jack ya. Ya, mungkin apa yang Jack rasakan perbedaannya ketika bekerja di hotel yang di darat sama yang hotel yang di laut sekarang, dan departemen apa yang Jack geluti sekarang ketika bekerja di kapal pesiar yang katanya sebagai hotel terapung? Perbedaannya tidak jauh sih, tidak jauh amat ya di atas kapal sama di hotel terapung sama hotel yang di darat tidak jauh amat ya pekerjaannya, hampir sama, hampir mirip, cuman peraturannya yang berbeda. Oh, ya. Jadi di sini itu ya kalau di hotel terapung itu jadi di hotel terapung itu salary kita lumayan lah, lebih dari cukup. Alright. Iya,
Mungkin Itu di ya kita. mungkin Kalau boleh boleh tahu hotel sedikit, Jack, hotel darat salary apakah kita, ya apakah salary-nya dalam bentuk dolar atau euro? ya ya, Untuk salary-nya dalam bentuk dolar atau euro? uh, perusahaan kita menggaji kita dalam bentuk dollar. Hmm, alright. Jadi kita digaji dengan dibayar dolar. Ya, bayar dolar ya. Oke, lanjut Jack, lanjut ya. Ya, jadi ya itu perbedaannya hanya gaji sama kalau di hotel terapung kita bisa go Iya, spending our money, right? yes. Jadi kita itu bedanya. Jadi kita Hmm, pergi keliling dunia tidak ya, menggunakan uang kita iya. sendiri, Jadi ya jadi istilahnya tidak nol menggunakan uang nol sendiri. nol rupiah ya, Malam ini nol rupiah. di Iya, Yunani, besok ya 0 rupiah. Ya benar 0 rupiah. Jadi malam ini kita di Yunani, tomorrow morning already arrive at Croatia or Barcelona Hmm, or Turkey yes, or jadi itulah bedanya. iya. Oke, Kita tidur malam di satu negara, besoknya udah di sudah negara negara lain. lain. Oke, ini yang lebih menarik Jack ya. Ya, mungkin saya potong dulu karena ini sudah masuk ke intinya kalau itu sudah masuk ke hotnya. Jadi Jack katakan tadi keliling dunia ya, jadi ke Amerika yang mungkin sudah melalui beberapa negara yang ada di Amerika, kemudian Eropa. Nah, mungkin pertanyaan Sir di sini kira-kira dalam kurun waktu Jack sudah berapa lama di kapal dan dalam kurun waktu kerja itu sudah berapa negara dan berapa benua yang Jack kunjungi? Ya mungkin bisa berbagi dengan teman-teman dan pemirsa yang ada. Uh, Oke, saya sudah bekerja di atas hotel terapung udah 3 tahun ya. Harusnya udah mau 5 tahun, tapi karena COVID kemarin jadi Iya, kepotong jadi tiga oke, tahun ya. pernah ketemu di 2 tahun darat ya. tidak bekerja karena dirumahkan. Oke, Ya, ya. Jadi di darat, everything kita lakukan di darat agar bisa hidup, agar bisa dapat betul. duit. Jadi 3 tahun sudah berada di atas kapal pesiar dan sudah banyak negara yang saya kelilingi ya, tidak bisa terhitung. Lupa juga kemarin di US ya, lupa juga berapa banyak dan dan sekarang juga kelilingnya udah berapa negara ya, banyak juga lumayan lah. Mu- Mungkin Jadi ini sudah di bulan sudah Desember, ya tiga benua ya. bulan Desember kami akan ke Iya, Antartika juga. wow. Berarti sudah empat benua ya yang dikelilingi. Ya mungkin tiga benua, tiga benua mungkin. Oke. Ya bulan bulan Desember akan ke Antartika, Hmm, Antartika sama Amerika Selatan. wow. Kita cruising ke Amerika Selatan, jadi sampai di sana 1 bulan. Hmm, Di atas laut akan terombang-ambing selama 7 hari wow. Keren, keren. dan kita akan menepi ke negara-negara kecil juga sampai sebulan lamanya sampai di Amerika Selatan. Oke. Baik ya, luar luar biasa ya. Jadi pengalaman yang sudah Jekri dapatkan, Luar biasa ya. ya, dengan dasarnya tadi yang di awal kita bicarakan tadi yaitu English ya, bahasa Inggris. Ya, itu yang mengantarkan Jekri sehingga bisa menempuh karir seperti English, perhotelan dan pariwisata ya. oke, jadi hospitality and tourism and basic English mungkin untuk anak-anak pariwisata mungkin basic English dulu ya. Mungkin karena saya juga punya kenalan teman-teman guru yang sudah berpengalaman seperti Jekri, tapi karena Basic pengaruh English. pengaruh usia dan lain-lain sehingga mereka sekarang sudah berkiprah di darat dan mungkin yang paling inti Jack mungkin bisa berbagi sedikit mungkin ini behind the world-nya Jekri selama berada di kapal. Kira-kira aktivitas apa saja yang Jack lakukan ketika selesai kerja? Mungkin apakah Jack di sana mendapatkan room atau ada mes atau aktivitas apa yang Jack lakukan di luar jam kerja begitu? Oh ya baik. Nah, nah setelah selesai kerja itu kita di sini harus mahir-mahir ya. Kita ke sini itu buat kerja,
walaupun kita di sini disediakan semua segala sesuatu yang kita butuhkan semua sudah ada ya. Olahraga mau nge-gym ada, mau main bola voli ada, mau soccer pun ada. Itu berada di deck 15 di atas kalau main bola kaki, bola voli. Kalau nge-gym kita ada khusus untuk kru buat nge-gym, jadi kita ada meshroom juga buat having fun kita, Oh, entah kita yes, mau yes. main biliar atau mau mabuk-mabukan, itu kita disiapkan meshroom. Tapi saya tidak tertarik dengan semua, malah di Eh, sini saya tertarik mencari duit. Nah, saya di betul. sini setelah kerja itu karena saya punya keahlian sendiri yaitu memijat. Jadi saya memijat orang. Jadi di situ kita bisa menghasilkan uang Ya. juga. Jadi ini pekerjaannya Nah, sekali pijatan itu di luar kalau pekerjaan ini, Jack ya. Ini sampingannya ya. di luar jam kerja, Oh, di iya luar jam iya iya kerja, iya ya, oke. Nah, untuk penghasilannya sendiri itu, Jack, kira-kira di luar pekerjaan inti ya ya ya. penghasilan dari kerja, Sell job ya ya. sel jobnya itu kira-kira berapa yang eh, dalam sehari apa dalam seminggu apa dalam sebulan kira-kira pendapatannya berapa kira-kira yang Jack dapatkan? Nah, untuk mijat itu kita depend ya karena di atas kapal juga orang-orang kita banyak orang juga 800 lebih karyawan dan Hmm. mijat itu cuma sekian orang. Jadi depend. Jadi sehari itu semalamnya saya cuma ngambil 3 jam buat sale job pijat. Hmm. Itu kita terima semalam itu ada tergantung ada 3 jutaan semalam ya. Oh, Ada 3 juta, 2 juta, 1 juta itu no tax ya, no tax, semalam. no tax. Nah seminggu itu kadang kita bisa kumpul, yes, Hmm, no tax, no tax, alright. no tax, Yes, yes, that's cash for cash. us. Oke, So that's yeah, that cash for us. So oke. seminggu paling kita bisa kumpulin. Kalau ramai pijatan itu seminggu bisa 400, 500 dolar terkumpul itu buat seminggu. Kalau ramai ya. Dan di luar mijat pun saya mencuci baju orang. Jadi Laundry. kalau di atas kapal nggak usah Ya, malu. Jadi karena kita di sini mencari duit ya, ya. laundry. Jadi Jadi private private ya, private laundry ya, ya. private laundry. Jadi nanya ke teman-teman yang yes private laundry. Jadi Yes. nge-laundry saya sebulan dapat 100 dolar. Dolar. Itu nge-laundry cuma uniform doang. Hmm, Karena uniform mereka terbatas, jadi saya harus iya. cuci. Jadi seminggu 2 kali cuci, sebulan dapat 100 dolar. Oh, jadi itu Ya, maksud jadi maksud kalau kita maksudnya ambil tiga itu orang, 4 orang itu udah itu 400 dolar sebulan eh, kan? laundrynya untuk sesama karyawannya ya? Apa untuk guest juga? Itu laundry per orang ya, per person. Per person ya. Jadi yang Jekri Kita Laundry, punya laundry, halo. yang Jekri Ya, Laundry itu baju karyawan sesama karyawan atau ada uniform atau seragam dari tamu atau pakaian tamu gitu? itu uniform karyawan. Karyawan. Kalau Oh, tamu kita tidak bisa, nggak iya, diperbolehkan. yang perbaikan. Ya, jadi sesama karyawan. Kadang kan teman-teman juga udah malas, jadi mereka Iya. mungkin gajinya lebih tinggi dari gaji kita. Ah, Ya, uh, jadi mereka oke, okay, I will pay you, just wash my clothes or my uniform. oke. Baik. Jadi seru Jack ya karena mungkin pengalaman yang Jekri dapatkan di Jadi di atas kapal laut. ya seru. Oke. Jack mungkin Ya, apalagi kalau uh, kalau ada keahlian bisa memotong rambut anak-anak kecantikan ya. oh, iya, iya. Itu satu kepala itu 5 dolar. Wow. Jadi kalau semalam, iya semalam dia bisa dapat dapat 10 kepala, ya udah lumayan kan. 500.000 udah di dalam tuh ya.
Iya, benar. Oke. Satu malam. Baik Jack, mungkin apa pertanyaan Karena yang di sini kan karyawannya 800 lebih 800 kan, tidak lebih. mungkin satu hari. Iya. Ya, mungkin Jack pertanyaan yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik siswa perhotelan mungkin secara khusus dan mungkin bagi pemirsa yang menonton nanti rekaman video ini, ya mungkin Jekri bisa eh, ceritakan dan uraikan sedikit kira-kira motivasi, ya ketika nanti bagaimana menjadi tamu, bagaimana kita bisa menjadi tamu di kapal itu, dan bagaimana mungkin anak-anak hospitality ingin berkarir di kapal pesiar yang sekarang ini. Ya, silakan ya. Atas kapal. Ya, Jadi motivasi buat adik-adik ya, kalau adik-adik mau menjadi seorang tamu di atas kapal pesiar atau di contohnya di hotel, ya kita bisa lihat ya di hotel seperti apa, kita menjadi seorang tamu dilayani seperti apa. Ya tamu adalah raja, jadi segala sesuatu keperluan tamu atau apapun itu, yaitu the first is the important yes. raja dan ratu. Nanti kalau adik-adik menjadi tamu itu dilayani seperti raja dan ratu. Jadi apapun itu, walaupun kami sebagai kru yang salah atau sebagai karyawan yang salah, tetap yang benar Yang, tetap jadi salah karena tamu adalah raja. ya, the guest is king ya. Ya, karena because without guest we cannot get pay, right? Jadi kalau pada tamu Alright. kita nggak akan dapat salary, nggak akan Betul, digaji. betul sekali ya. Jadi tamu adalah raja. Oke. Nah, Hmm. baik, mungkin yang paling terakhir ini, Jack, sebelum Jadi kita adik-adik, yang sebelum kita akan akhiri, mungkin yang paling terakhir sekali nih, Jack, yang akan kita share nanti. Nah, kira-kira nanti kan mungkin kalau di pekerjaan seperti ini ada kontraknya mungkin dan ada batas usianya ya yang dibatasi. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang Jekri siapkan nanti seandainya nanti Jekri sudah merasa cukup misalnya ataupun sudah apa, save the money ya dari hasil pekerjaan ini, apa yang akan Jekri kembangkan ke depan? Mungkin Jekri ada pemikiran ingin turun ke darat dan ingin menjadi seperti saya mungkin pendidik walaupun sebagai the guest of teacher ya. Ya, silakan Jack. Dan mungkin juga salam buat buat Bapak Ibu guru yang pernah mendidik Jekri. ya, 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 ya benar. Rencananya kalau rencana itu masih jauh ya. Saya masih pengen berkarir dulu ya, masih pengen berkarir di atas kapal. Namun, walaupun berkarir di atas kapal itu ada rencana untuk berbisnis, walaupun bisnis kecil-kecil untuk di darat ya. Jadi di darat saya punya bisnis, di kapal saya menghasilkan uang, saya buat bisnis di darat. Jadi walaupun nanti udah enough buat di atas kapal pesiar Yes. atau enough di atas pekerjaan sekarang, jadi kita ke darat itu udah ada backup. Jadi kita Mm-mm. nggak akan kekurangan nanti karena di sana ada bisnis, ada mungkin kecil-kecilan lah, entah itu di wirausaha atau di bidang perhotelan juga bisa. Ya, Oke. jadi rencananya seperti itu dulu, masih masih panjang, mungkin masih Iya. masih belum mau untuk berhenti. Tapi untuk menjadi ya mungkin kalau di waktu off, di waktu liburnya pulang ke Indonesia, mungkin ya saya akan mencoba untuk mencari private teacher atau guest teacher lah Yes. istilahnya. Ya, pasti. SMK 2 selalu menunggu ya kehadiran para alumni untuk mengajar di sana. Ya. Karena nanti kan bisa berbagi pengalaman ya dengan adik-adik Ya, sini. Bahkan pun nanti kalaupun seandainya Jagri ke sini, kalaupun ada jadi kampus-kampus yang ingin membutuhkan tenaga mungkin bisa.
orang-orang seperti Jack itu bisa diberdayakan ya. Iya benar. Dan salam ya buat teacher-teacher yang make me grow up, make me increase my career ya. Jadi Oke, karena mereka dulu saya disiram air, tidur, bangun, itu dan pengalaman akhirnya sekarang pengalaman saya ya menuai pengalaman sendiri ya. saat saat menjadi siswa itu ya. Itu guru gue di sana, sehat selalu, Ya. Oke, Jack, David. mungkin Jeffrey bisa memberikan closing statement ya terkait apa yang sudah kita bincangkan pada malam hari ini tentang apa yang Jeffrey alami dan bisa untuk pesan buat keluarga atau pesan buat teman-teman ataupun kepada adik-adik Jeffrey yang ada di sekolah saat ini. Ya, silakan. Jack. Oh ya, jadi buat adik-adik yang di sekolah, tetap semangat, jangan menyerah ya. Tetap semangat, tetap sekolah, tekun belajar ya. Tekun belajar yang diutamakan berbahasa Inggris ya. Ya, perhotelan, tata boga, kecantikan, semua jurusan yang berada di SMK Negeri 2 Tahuna belajar. Tidak terkecuali keperawatan, karena di atas kapal pesiar sekarang kami meng-hire tenaga kerja Oh, keperawatan juga ya. ya, Jadi SMK 2 Tahuna itu adalah sekolah yang sangat luar biasa. Salam buat guru-guru di sana, semua sehat-sehat semua ya. That's it. oke. Itu pesan dari Jekre ya. Semoga nanti ketika menyaksikan tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik siswa di SMK 2 khususnya bahkan pemirsa juga atau adik-adik siswa yang menonton video ini bahkan pemirsa yang menyaksikan bincang-bincang kita saat ini. Jadi terima kasih Jekre untuk malam hari ini. Ya, kita bisa berjumpa walaupun Terima Sir kasih. ada di Sorry. Sangir. Jekre mungkin sekarang sudah akan memasuki negara Yunani. Iya, jadi kita bisa berbincang lewat udara. Jadi sekali lagi Iya benar. terima kasih Jack, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, nanti tolong terus kalau ada pengalaman-pengalaman baru, Iya ya sama-sama nanti Sir. di Ya. share ke Sir ataupun teman-teman alumni yang lain. Terima kasih Jack, Tuhan memberkati, ya tetap semangat, ya jaga Siap-siap. kesehatan, Terima kasih, ya dan Iya nanti welcome. kita akan You too. ketemu lagi pada ngobrol-ngobrol selanjutnya. Terima kasih Jack, selamat malam dan ya sampai jumpa. Ya, Oke. oke. Selamat malam. Malam, Jack. Yuk.